Kami percaya Tuhan, apa yang kami nyanyikan itu terjadi buat hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau memperluas daerah kami. Sebab ini kairos dan ini waktunya. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Roh pengertian, hikmat, dan wahyu daripadamu biar tercurah di tengah-tengah kami. Kami minta shalom Tuhan menguasai pikiran dan perasaan kami, sehingga semua kami fokus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang sepakat katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh saya tanya, dari sekian Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang sudah mendengar tentang khotbah saya tentang Ishakar, tolong angkat tangan. Waduh, sedikit sekali. Ya, 1/10 dari semua yang datang. Oke, kita akan buka Lukas 19. Ini tolong diarahin ke sini. Itu dalamnya Pak, kisi-kisinya diarahkan ke sini. Biar korbannya nggak ngehang. Tinggal fan-nya digedein, terus temperatur di. Kita lihat Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, dan karena segala mujizat telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisi. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini, jika engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu,
Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi nak matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengipit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, semua yang dilakukan oleh Tuhan selama Tuhan Yesus hidup di Israel kira-kira 3 tahun, 3,5 tahun. Semua yang Tuhan kerjakan, baik kecil atau besar, tidak ada yang sia-sia. Semua selalu dengan tujuan, semua selalu dengan maksud, semua selalu dengan pengertian. Yang paling sederhana misalnya pada waktu Tuhan Yesus melihat perempuan yang berzina, dia menuliskan dengan jarinya, itu pun ada maksud. Dengan kata lain Tuhan memberitahu kepada mereka, kamu ini berasal dari tanah. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempari batu yang pertama. Jadi tidak ada sebuah tindakan yang sederhana pun yang tanpa tujuan. Apalagi, saudara, ayat-ayat yang saya baca tadi. Di saat yang khusus, di waktu yang khusus, Tuhan meminta sebuah permintaan yang tidak lazim, yang tidak biasa. Sebetulnya Betfage atau Betania itu adalah kampung Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus sudah sering ke situ. Dan dari situ juga Tuhan sudah berkali-kali masuk ke Yerusalem. Jadi ada apa? Sampai secara khusus Tuhan bilang nanti pada waktu dia di Betfage, dia belum nyampe ke. Jadi kalau saudara pernah ke Yerusalem, Israel sudah tahu ini adalah Golden Gate. Sebelah timur yang paling dekat adalah bukan Bukit Zaitun itu. Yang sebelah timur yang paling dekat Getsemani. Sebelah timur Getsemani adalah Bukit Zaitun. Sebelah timur dari Bukit Zaitun adalah kampung Betania. Paling timur ujungnya adalah Indonesia. Saudara sudah pernah lihat petanya seperti itu. Jadi ini perjalanan yang biasa, saudara. Karena Tuhan sering mampir, ada hubungan yang sangat baik dengan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Kalau saudara perhatikan pada waktu Lazarus mati pun, Lazarus sakit, mereka berkata, Lazarus yang engkau kasih. Jadi sudah biasa, saudara. Perjalanan yang biasa itu dari tempat masuk ke Yerusalem, bisa lewat Golden Gate, bisa lewat pintu-pintu yang lain. Tapi hari itu Tuhan berkata, jadi waktu di Bukit Zaitun belum waktu di Betania belum sampai Bukit Zaitun, dia bilang kepada muridnya, nanti kamu di Bukit Zaitun ada keledai muda yang tidak pernah ditunggangi orang. Aku butuh keledai itu. Dan muridnya juga bilang, loh, saudara gak gampang kan? Itu keledai punya Tuhan Yesus atau keledai punya orang? Punya orang lain. Tuhan bilang, nanti kalau orangnya tanya, Tuhan sudah ngerti. Kamu jawab, Tuhan memerlukan. Nanti dikembalikan. Saudara, begitu Tuhan Yesus menemukan semua, Alkitab berkata, semua terjadi seperti apa yang dikatakan. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, itu terjadi. Bahkan hari itu Tuhan Yesus naik keledai,
dari Bukit Zaitun terus turun melewati daerah Getsemani, dan akhirnya dia masuk ke Yerusalem melalui pintu yang namanya Golden Gate. Mengapa Tuhan lakukan itu? Ini sebetulnya sebuah pernyataan, sebuah protokoler. Tuhan sedang berbicara, nanti kedatanganku yang kedua, aku memakai protokoler yang sama. Ada banyak saudara, ada unta, ada kuda, tapi Tuhan cari keledai. Dan keledainya pun bukan keledai yang sembarangan. Punya kriteria, keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Dan hari itu saudara, terjadi sebuah perarakan yang luar biasa. Mereka sebetulnya menyebut Hosana, Hosana. Mereka semua menyembah Tuhan. Orang Farisi marah luar biasa. Tuhan berkata, kalau murid-muridku diam, batu akan terteriak. Jadi artinya apa? Itu tidak bisa dihentikan. Itu tidak bisa ditunda. Itu tidak bisa dibatalkan. Loh, kalau saudara membaca Alkitab, saya membayangkan ada di situ, itu permintaan yang aneh. Ya toh, keledai muda tidak pernah ditunggangi dan itu punya orang. Ya pasti orangnya tanya, mau apa? Siapa yang minta? Tujuannya apa? Dan kalau meminjamkan saudara, misalnya ada keledai punya banyak, yang dipinjamkan pasti yang sudah biasa ditunggangi orang, betul nggak? Artinya sudah terbiasa. Tapi Tuhan bilang yang tidak pernah. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua, protokoler itu akan terjadi lagi. Firman Tuhan berkata, seperti kilat memancar dari timur ke barat. Ada sebuah pergerakan yang cepat, yang kalau saudara tidak meresponi, lewat. Alkitab berkata seperti kilat. Yang paling timur dari Golden Gate adalah Indonesia. Saudara, ada sebuah saya lihat sebuah kehormatan yang luar biasa, di mana Indonesia diberi kesempatan, Indonesia diberi kehormatan, Indonesia harus menangkap hati Tuhan. Oh, Tuhan akan datang kedua kali seperti kilat, artinya memancar dengan sangat cepat. Kalau orang Kristen tidak merespon, dia akan cari yang lain. Papua Nugini sebetulnya masuk, walaupun tidak banyak, tapi masuk. Jadi ini waktu-waktu yang sangat menentukan, waktu-waktu yang sangat betul-betul Tuhan sedang melihat, ada nggak orang-orang Indonesia yang mau jadi protokoler itu. Aku butuh keledai. Keledai yang tidak pernah ditunggangi orang. Sulit, saudara. Artinya apa? Saudara, kalau kita perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, setiap perkara, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan selalu tersandung, selalu terhalang oleh yang namanya pikiran. Dan Tuhan cari
jenis hewan yang namanya keledai. Keledai itu sering kali disebut binatang yang bodoh. Saudara, Alkitab berkata, yang bodoh bagi dunia akan dipakai Tuhan mempermalukan dunia. Nah, kalau saudara sudah membaca, sudah dengerin khotbah saya, saudara, kami bersyukur radio kami begitu banyak orang yang mendengarkan, bahkan yang sudah direkam. Maka saya terkejut, saudara, waktu di Belanda saya mendengar itu orang yang mendengar dari rekaman yang dari Belanda saja begitu banyak, jumlahnya menyentuh ribuan. Artinya sebetulnya orang-orang yang merindukan pergerakan, yang merindukan sesuatu yang update, berita-berita yang dari Tuhan, itu begitu banyak. Saya pikir kenapa? Ya memang karena Indonesia paling timur. Jadi diberi kesempatan saudara banyak mendengar. Saudara, dari sekian suku Israel, 12. Ada satu suku yang tidak bekerja, namanya suku Lewi. Yang 11 semua sekuler. Tapi ada satu suku yang artinya pebisnis. Arti dari suku itu pebisnis, yaitu suku Isakar. Isakar artinya orang yang mendapat berkat karena upah. Jadi orang dapat berkat karena upah. Jadi saudara karena bekerja, dapat laba, dapat untung. Nah, suku ini saudara, simbolnya keledai. Saya terkejut pada waktu kemarin kami ke Israel. Hari terakhir kami bertemu dengan hamba Tuhan dari Israel, namanya Pastor Yosef. Beliau menunjukkan gambar, saudara. Saya terkejut. Ayencet nanti bulan Oktober kalau tidak salah, itu gambarnya keledai. Saya waktu lihat itu saya terkejut sekali. Kami sedang mengerjakan sesuatu yang saya tidak mengerti sebetulnya. Saya tidak tahu kalau Ayin nanti akan, kemarin kan Ayin Sayin. Jadi semua orang Israel yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, setiap tahun mereka memperhatikan, saudara, perjanjian-perjanjian apa yang Tuhan buat buat mereka. Kita adalah Israel yang rohani. Halo? Bisa ngerti, saudara? Jadi kita mengambil sarinya, mengambil intinya. Jadi tahun nanti pergantian Ayin Sayin ini selesai, kita masuk Ayencet yang simbolnya adalah keledai. Dari 12 anak Israel yang melambangnya keledai, cuma satu, yaitu suku Isakar. Nah, saudara, keledai yang dibutuhkan Tuhan hanya di waktu itu. Kalau saudara baca sebelum sesudahnya, Tuhan tidak pernah butuh keledai. Jelas untuk berjalan jauh lebih kuat unta. Tapi khusus untuk bicara, dari timur dia berjalan, dari Betania, dia ngomong di Bukit Zaitun, kamu akan temukan keledai. Keledai muda, sebetulnya bicara orang Kristen yang tidak lama, saudara. Karena seringkali Kristen yang lama, yang sudah tua, itu rada karakter. Jadi sulit menerima sesuatu. Bayangin, minjem keledai yang tidak pernah
tunggangi itu sesuatu yang tidak wajar. Hanya orang-orang yang mengerti hati Tuhan yang bisa melakukan itu. Demikian juga King. Pada kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan butuh keledai. Kalau dulu keledainya satu, yang sekarang keledainya cukup banyak. Artinya apa? Siapapun orang Kristen yang mau jadi keledai, yang mau tidak ditunggangi orang, yang mau hidupnya tidak dikontrol oleh kedagingannya, tapi mau nurut apa kata Tuhan, maka orang itu menjadi keledai yang akan ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Makanya ini gak mudah, saudara. Saya melihat tanda-tanda yang luar biasa di hari ini, sampai saya tuh tercengang-cengang. Dalam kondisi tercengang-cengang, Tuhan itu bicara, kamu harus kawal. Kawal orang-orang yang belum mencapai iman, yang masih jadi Tuhan memberikan waktu orang-orang yang masih, aku mau jadi keledai enggak ya? Aku mau jadi keledai enggak ya? Aku mau ditunggangi Tuhan tidak ya? Saya membimbing mereka mencapai ke level pengertian dan iman yang nyampe. Sebaliknya orang yang sudah menyampe, saya juga mengkawal mereka supaya hidup tidak terikat dengan duit. Karena begitu mencapai, saudara, begitu ditunggangi Tuhan, itu kekayaannya luar biasa. Dan kami sudah lihat itu harus dikontrol, kata Tuhan, supaya mereka tidak terikat sama duit. Betul-betul tahu panggilannya, bahwa izinkanlah Tuhan menunggangi, mencapai tujuan. Nah, ini tidak mudah. Ini teman-teman dari Jakarta, mereka minta saya 1 bulan sekali untuk kumpul dengan orang-orang yang mengerti tentang Isakar, untuk kita belajar bersama-sama, untuk saya membimbing iman mereka mencapai percaya apa yang Tuhan mau. Sebaliknya buat orang-orang yang sudah mencapai, saya juga membimbing supaya tetap melakukan destiny-nya, tidak terikat dengan uangnya. Kenapa, saudara? Karena suku Isakar adalah satu suku yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menyedot kekayaan bangsa-bangsa. Kalau saudara baca di Alkitab, begitu banyak ayat-ayat firman. Orang-orang berdosa akan mengumpulkan, orang benar akan menikmati. Orang-orang berdosa akan menghimpun duit begitu banyaknya. Orang benar akan membagi-bagi. Lihat, saudara. Itu belum terjadi dengan maksimal. Nah, ini waktu ini nggak bisa ditunggu-tunggu, saudara. Harus diresponi dengan cepat supaya rencana Tuhan ini genap. Ini yang tidak mudah. Nah, saya beri contoh ya. Contoh di Perjanjian Baru. Lihat ayat 45. Tuhan ngomong 44 ya. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satupun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui apa saat bila mana. Sudah lihat, keledai dipakai sebuah lawatan. Keledai dipakai sebuah protokoler lawatan Tuhan. Banyak orang tidak tahu, tertutup matanya. Orang yang terikat dengan duit, orang yang cinta uang, orang yang cinta mamon, sulit. Saya membayangkan saja zaman itu, orang yang punya bisa berdalih, gak bisa. Ya kan? Gak mudah, saudara. Tertambat itu gak ada orang yang tidak bisa, tidak lepas dari duit. Tapi Tuhan berkata, lepaskan tambatan. Bisa ngerti, saudara? Setiap hari kita selalu butuh duit.
Tapi ada masa di mana saudara betul-betul mencapai level mengabdi kepada Allah. Dan mamon ada di bawah kaki saudara. Seberapapun kau butuh, mamon itu akan datang. Tapi kau tahu destinimu. Itu bukan untuk memperkaya diri, tapi melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Dari semua tanda kedatangan Tuhan, satu yang belum kena, yaitu apa? Injil diberitakan sampai ke ujung. Masih begitu banyak orang tidak dengar firman. Masih begitu banyak bangsa tidak atau belum dengar Injil. Dan untuk memberitakan Injil itu butuh dana. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak butuh dana. Banyak gereja hanya memikirkan gerejanya. Padahal Tuhan bilang harus beritakan Injil sampai ke ujung. Sudah saya pernah ceritakan. Awalnya Bahtera dari situ. Pada waktu kami di Bali. Malam ini Tuhan bilang, kamu mau nggak memikirkan Indonesia? Saya sama Pak Petrus Agung berdua ngomong. Dia ngomong, jemaatku baru 1.000-2.000. Mumet. Saya bilang, aku ya 200 mumet. Saya ngomong gitu. Jadi saya nggak respon, jujur. Tuhan bilang, setan sudah menuntut bencana buat Indonesia. Keduraan sudah semakin bertambah. Bencana kan dituntut setan. Kita nggak respon, sungguh saudara, jujur. Besok pagi, nggak nunggu 2 hari, besok pagi, nggak nunggu 24 jam. Malam itu doang, besok langsung lihat di TV, Aceh. Tsunami. Waduh, itu namanya saya hancur hati. Saya bilang, aduh Tuhan, begitu egonya saya. Hanya memikirkan yang penting bagaimana supaya gereja tambah kuat, gereja tambah diberkati, gini-gini. Saudara, kita keliru. Begitu kita memikirkan orang miskin, itu gereja kami diberkati. Holy Stadium itu jadi setelah mereka beranjak, hatinya berubah kepada orang miskin, memberi makan jasmani dan roh. Kami ke keliling dunia, ke bangsa-bangsa. Saya ke Ethiopia, ke Slum area. Waduh, baunya minta ampun. Keluar dana begitu banyak. Mereka nggak ngerti tentang Tuhan. Bahkan acara KKR, 2.000 orang tiap hari KKR loh. Kesembuhan orang nggak dari tumpang tangan. Orang yang kena kusta, atau sembuh pulang. Orang gila sembuh pulang. Saya gemes saudara. Kenapa tidak disampaikan tentang? Paling tidak dimuridkan lah, jadi murid Yesus. Saya khotbah, saya bilang, saudara kalau kau sembuh, kau balik main guna-guna. Karena di Ethiopia itu guna-gunanya mengerikan. Okultisme. Saya bilang, kamu kan sakit lagi. Sembuh pulang, buang jimat-jimat. Kaget saudara. Karena itu tiap hari orang-orang yang non-Kristen. Jadi kalau mereka hari ini nggak sembuh, mereka percaya besok sembuh. Besok nggak sembuh, lusa sembuh. Mereka nggak punya duit untuk ke dokter. Saya ngomong, kalau saudara sembuh, tinggalkan tempat ini, buang jimat. Mereka kaget juga. Yang menerjemahkan juga kaget. Baru pertama kali orang berani khotbah seperti itu. Saya sampaikan. Nah, ini sudah semua pekerjaan Tuhan sangat butuh dana. Itu sebabnya Tuhan butuh ada. Yang orang dunia menganggap bodoh kan. Kalau duit terima berapa ratus miliar, kok sekian untuk pekerjaan Tuhan. Makanya banyak ada. Tuhan tidak butuh kuda. Tuhan tidak butuh onta. Tuhan butuh kada. Yang tidak ditunggangi, yang hidupnya tidak dikontrol oleh pikiran dan dagingnya, tapi dia meletakkan yang penting apa kata
Nah ini saudara, mencapai iman ini nggak mudah. Ini tadi saya telepon-teleponan orang Jakarta langsung mencari tempat. Untuk jumlah yang tidak terlalu banyak. Mereka minta 300 orangan. Orang-orang saya sudah sampaikan di SHNK 2 kali. Jadi orang-orang yang nangkep betul-betul sebulan sekali. Hawa mereka sampai kepada iman pengertian yang Tuhan. Karena seperti kilat. Kalau kita nggak cepat meresponi orang lain, bangsa lain akan dimana. Padahal saya percaya Indonesia itu negara yang dicintai Tuhan. Peristiwa Jakarta ini saudara, saya diberi mimpi jelas. Tuhan berkata, aku akan mengalahkan Firaun. Jadi seperti Musa sama Firaun, ada situasi-situasi yang keras, nggak bisa cepat saudara. Tapi nanti Tuhan akan memperbaiki. Sudah modal kita percaya, semua jadi. Saya beri contoh, suku ini hanya muncul di waktu yang sangat khusus. Kita lihat Satu Tawarikh 12. 1 Tawarikh 12. Saudara baca pasal 12 ayat pertama, judulnya pengikut-pengikut Daud di mana? Siklag. Itu tempat yang sangat menarik. Nanti saya tunjukkan gambarnya nanti ya. Ayat 23 judulnya tentara Daud di Hebron. Sekarang kita lihat ayat 32. Ayat 32. Dari Bani, siapa saudara? Israel. Perhatikan ya. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Bukan oleh diberkati Isakar, tapi orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara-sukunya yang dibawa perintah mereka. Suku ini gak banyak. Tapi dimunculkan keistimewaannya oleh Tuhan di saat-saat sangat penting. Daud di Hebron itu tempat yang sangat, kalau bahasanya kita, lembah penentuannya Daud itu di Hebron. Dia bisa jadi raja seluruh Israel atau dia turun. Lembah penentuannya Daud itu di Hebron. Dan di Hebron Tuhan munculkan suku yang kelihatannya biasa. Coba ditampilkan lagi. Tapi punya sebuah keajaiban, sebuah karunia khusus, yaitu mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Saudara, suku ini, saya katakan tadi, artinya pebisnis. Kalau saudara perhatikan, dalam dunia bisnis, dengan semua kompetitor apapun, persoalan cuma satu. Kalau pebisnis bisa seperti main catur, dia bisa melangkah yang orang lain tidak tahu. Bisa ngerti saudara? Entah dia berinovasi sesuatu yang orang lain belum lakukan. Maka Alkitab berkata dia menyedot kekayaan di bawah pasir. Orang tidak bisa melihat apa yang ada di bawah pasir. Tapi suku ini bisa melihat. Dia tahu saat yang baik. Kapan harus jual, kapan harus pertahankan. Kapan harus move, kapan harus tidak. Kapan harus inovasi, kapan harus tidak. Sudah semua sekarang dunia bisnis ya. Semua marketing, managing, semuanya orang bisa belajar. Tapi yang sulit, orang dunia bilang indera keenam. Ya kan saudara? Yaitu apa? Melangkah apa yang bakal booming, yang orang lain tidak tahu. Ini hanya dimiliki oleh suku Israel.
ini dimunculkan dimunculkan Tuhan mendampingi Daud menjadi pasukan Daud di Hebron. Disitulah Daud bisa melompat. Dia menjadi raja seluruh Israel. Saudara bisa nangkap? Suku ini muncul di saat-saat tertentu saja. Pada waktu Yesus mau masuk Golden Gate, dia butuh keledai. Pada waktu Daud mau dinaikkan, mau lompat jadi raja di Israel, Tuhan kirimkan keledai. Bisa ngerti saudara? Siapa keledai? Suku Israel. Demikian juga dari semua tanda kedatangan Tuhan, satu yang belum dikenal, yaitu Injil diberitakan sampai itu. Maka Tuhan butuh keledai. Bisa ngerti saudara? Dia bisa nyedot kekayaan bangsa-bangsa, tapi dia diberi kemampuan memberikan juga tanpa batas. Ini yang tidak benar. Kita lihat nubuatan tentang suku Ishakar. Ulangan 3:3. Saya nggak bisa nyampaikan banyak saudara karena waktu ya. Kalau saudara ada yang mau dengerin, saudara nanti bisa hubungi Ibu Yenti. Saya bisa ada minimal 7-8 khotbah tentang suku Ishakar. Saudara bisa ngikutin, jadi nanti bisa nangkep. Ini sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan buat, saudara. Ulangan 3:3. Ini adalah nubuatan Musa ayat 18. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Ishakar atas kemah-kemahmu. Kalau Pak Agung guyonan sama saya, saudara, sebetulnya beliau sebelum meninggal, saya share saudara tentang Ishakar. Begitu saya cerita tentang segala, dia kaget saudara. Saya bilang, loh, kamu kok bisa dapat sedalam itu, katanya. Terus ngomong sama saya, yuk kita buat seminar tentang Ishakar. Ayo, saya bilang, beliau sudah berangkat duluan. Jadi ya saya mau tidak mau yang mengerjakan hari-hari ini, saudara. Nah, guyonan teman saya, ayo, tahu nggak kenapa Tuhan ngomong, hai Ishakar atas kemah-kemahmu, bersukacitalah. Kenapa suruh bersukacita? Gak ngerti. Dia guyonan saudara, karena emasnya banyak di kemah. Ada sudah. Lihat ya, lihat ayat 19. Beliau senang guyonan seperti itu. 19. Ini Ishakar itu begini. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang, kalau korban sembelihan yang benar, berarti ada yang hanya keledai yang bisa memberikan persembahan yang benar. Yang orang lain berkata bodoh. Nah, saudara, Ishakar itu selalu hidup bukan untuk dirinya. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka. Dia menginspirasi. Nah, yang menarik begini, saudara. Pada waktu Pak Agung saya share itu, dia ngomong begini, oh kemarin saya di Amerika. Dia baru balik di Amerika waktu itu. Saya diberi semacam kayak warta jemaat, saudara. Di situ ditulis tentang orang-orang kaya Israel di sebagian besar di Amerika, sebagian kecil di Shanghai, di China. Dia kaget, saudara. Anehnya, dari sekian banyak orang-orang Israel yang kaya raya yang support dana untuk Israel. Jadi mereka percaya bahwa pada akhir zaman bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Makanya sudah lihat, Israel terus membangun perumahan-perumahan. Dalam 1 tahun 100.000. Dalam 1 tahun 100.000. Kemarin saya cek,
ke Israel. Mereka betul. Moshe bilang dalam 1 tahun Israel menyiapkan 100.000. Makanya dia terus, saudara, nggak mungkin di daerah Israel sendiri sudah penuh. Makanya dia membangun di daerah-daerah Palestina. Makanya Israel nggak mau peduli apa kata PBB, apa kata bangsa manapun. Dia terus penuh karena mereka percaya bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Nah, saudara, ini menarik sekali. Terus Pak Agung bilang sama saya, aneh ya. Jadi bangsa Israel itu seperti orang Tionghoa. Saudara, orang Tionghoa kan ada kesukuan gitu loh. Ada orang Ke, orang Kekian. Kalau saya Kekian. Ini Ibu Linda suka godain saya, kurang ajar. Dia bilang, oh Linda, Ibu Linda apa? Oh, papa saya Hokian. Kalau jadi saya diem aja, dia jawab Kekian. Loh, tapi Kekian kan enak dimakan kan? Itu yang penting. Nah, saudara, aku tuh yang menarik yang buat saya mungkin, begitu saya cerita, kenapa yang kaya raya itu orang Israel dan dari suku Isakar? Kenapa mereka yang terbeban membangun rumah-rumah? Nah, padahal ini bukan untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Ya kan? Kalau Isakar yang rohani untuk memberi makan orang-orang miskin secara rohani dan jasmani. Saudara, perhatiin sekarang. Kita mau nginjil tanpa perbuatan itu sulit orang percaya. Ya kan? Tuhan Yesus gini. Ya, saya lapar ya, makan sendiri sana. Sulit. Dengan perbuatan nyata orang bisa lihat Tuhan. Selalu beriman dengan memberitakan Injil tanpa perbuatan sulit. Itu sebabnya butuh dana. Baik orang yang pergi, baik Sarah. Nah, bangsa-bangsa kan dipanggil, mereka datang di atas, di sana mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut. Sudah lihat, dunia itu banyak lautnya atau banyak daratnya? Sorry, siapa ini? Ini bicara kekayaan bangsa-bangsa dan harta yang terpendam di dalam pasir. Sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Jadi suku ini diberikan karunia untuk menyedot, tapi juga diberikan karunia untuk memberi. Sama kuatnya. Kalau orang cuma terima kemampuan untuk menyedot kekayaan, gak punya kemampuan untuk memberi, itu bukan suku Israel. Dan Tuhan tidak butuh itu. Makanya perumpamaan tentang Alkitab berkata tentang bendahara di Perjanjian Baru, bendaharanya dipecat sama Tuhan. Tapi Tuhan belum menggantikan pengganti bendahara. Itu bicara apa? Mentalitas kita belum siap. Saudara tahu, saya bulan Januari itu ke Israel. Karena 8 bulan yang lalu, jadi misi sudah lama sudah. Tahu-tahu saya diberi mimpi, Tuhan bilang, mau gak ulang tahunmu dan ulang tahun kamu ke Israel, aku akan berikan berkat akhir dari Israel. Saya dalam mimpi itu sampai nangis, sudah saya rasanya gak layak gitu, kok saya ditawarin seperti itu. Terus cerita singkat semuanya oke. Tuhan bilang, kamu perhatiin ya, banyak orang yang pertama kali datang, pertama ke Israel. Itu seperti saya membawa Isakar yang junior dan sebagian kecil Isakar yang senior. Saya harus perhatiin mereka. Sudah tanggal 26 saya balik sampai ke Jakarta, mendarat, terus sore malamnya diajak makan sama Ibu Iin. Karena 26 itu anniversary kami. Jadi setelah makan saya senang lah punya semuanya dengan tim inti mereka, kita makan sama-sama. Malam itu saya tidur di hotel di
di Bekasi. Jam 3 pagi saya diberi mimpi. Jadi saya ini karunia yang Tuhan berikan tuh mimpi. Tapi itu juga ada baiknya, karena mimpi itu nggak bisa dipaksa. Kalau penglihatan, itu orang dulu, kalau kalian penglihatan, berdosa nggak berdosa dia bisa keluar. Tapi kalau mimpi, saya sedih loh, kalau lama nggak dikasih mimpi. Saya bilang, Tuhan jangan jodoh kayak aku. Dia bilang, aku ada apa sih kok nggak kasih mimpi gitu loh, saudara. Mimpi itu nggak bisa dipaksa. Malam ini aku mimpi, nggak bisa. Saya balik-balik, Tuhan tolong dong Tuhan, tolong Tuhan, ini penting nih Tuhan. Misalnya anak tuh, Papa, aku ini Pak, Papa setuju nggak? Nanti ya, kan malam ini belum tahu. Pak, gimana? Papa setuju nggak? Waduh, saya kan bingung saudara. Saya kalau dapat sesuatu dari Tuhan, karena saya tuh pikirannya kuat, jadi berkali-kali kalau saya dapat sesuatu, mesti nimbang, ini Tuhan apa enggak ya? Tuhan apa enggak ya? Itu yang gak enak buat daging, jangan-jangan saya, saudara. Tapi kalau mimpi saya nggak bisa berdalih. Saya kalau mimpi itu dua macam, suara atau tulisan. Nah kalau sudah gitu saya nggak bisa, ini jangan-jangan dari Tuhan, nggak bisa saudara. Kalau udah mimpi gitu saya itu udah final, saya mesti nurut apa nggak ada gitu aja. Nah dalam mimpi itu sudah gitu, kalau mau nggak pimpin doa perang di Armageddon. Saya langsung saudara dalam mimpi itu ngerti kalau aku tuh baru datang ke Indonesia. Kenapa? Karena saya kalau ke Israel saudara itu paling susah makanan. Makanya saya mesti dibantu teman-teman bawa sambal, bawa kecap, bawa macam-macam saudara. Ya. Wah coba kalau ada apa kayak di sini tadi ya, sambal rudi, kemarin bukris, pasti Tuhan Yesus lebih lama saudara di Israel. Tapi makanannya orang enak, makanya Tuhan tidak mau lama. Nah saudara, jadi saya ngomong Tuhan, aku baru saja mendarat. Kok engkau sudah nawarin lagi ke Israel? Tuhan bilang, itu kamu perang di Armageddon, itu roh bangsa-bangsa. Itu yang pegang kekayaan bangsa-bangsa. Babel itu bukan kota kata Tuhan. Babel itu tatanan kota tapi di dalam roh. Dan kalau Babel hancur, itu baru kekayaan bangsa-bangsa bisa mengalir. Mereka pegang kekayaan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ada di bawah kuasa si jahat. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dicobai, mereka berkata, kalau kamu nyembah aku, dunia aku berikan kepadamu. Itu kan kurang ajar. Sebetulnya punya Tuhan, tapi dipegang oleh mereka. Oh, saya kaget juga. Terus saudara, kamu jangan takut. Kamu perang pas hari Purim. Nanti aku yang berperang ganti kamu. Saudara, saya tuh merenungkan terus. Jadi saya mengumumin hari Minggu, Senin tutup. Orang bingung saudara. Saya hari Minggu khotbah, Minggu pagi, Minggu sore, Senin tutup. Saudara tahu Minggu itu yang daftar berapa? 270 lebih. Bu Lisa dari kelas juga bingung, Pak, ini gimana? Saya bilang, pokoknya 2 bis 80 tutup. Terus tapi pilih ya orang-orang yang pebisnis yang cinta Tuhan, yang mengerti pergerakan. Hanya yang lain saya bilang, udahlah, saya bilang, wah direktur pun saya sampai sudah marah. Bapak jangan bercanda ya. Minggu diumumkan Senin tutup, itu gimana? Saya bilang, wah, orang kok masih galak, kok mana saudara. Saya bilang, oh iya, saya bilang, saya adalah ikut Pak Daniel. Pak Daniel itu sama nggak? Sama. Kita alihkan saudara. Pak Daniel sama. Pokoknya sama ke Israelnya lah. Saya kan sama ke Israelnya. Saudara, kepergian kemarin itu sungguh aja. Nah, saya pikir begitu saya bangun, saya pikir Purim itu bulan Oktober, saudara. Itu di pikiran saya. Jadi saya tanya ke orang-orang saya, Purim kapan toh? Purim kapan toh? Beberapa tanya saudara. Jawabannya sama. 11 sandal, 12 sandal. Saya sampai lemes. Bulan apa? Maret. Waduh.
Jadi aku nih, saya bukan kayak Pak Daniel setahun bisa berapa kali ke Israel. Saya kalau nggak disuruh Tuhan betul-betul, saudara, saya tuh jadwalnya sampai penuh. Kalau ke Temanggung cuma naruh koper, ambil koper lagi. Saya bilang, waduh, rumahku nih. Nah apalagi saudara, kalau malam tidur, ngelilir, bingung aku saudara. Aku tuh begitu saudara, saking terus. Dan saya nggak bisa salahin, aduh, kasihan orang gini-gini. Kemarin pengen nggak ikut ke tent-tentan, nggak bisa dong, ini hubungin cuma sendiri, gini ya, saya pergi capek-capek. Jadi semua saudara saya hampir nggak ada waktu. Nah, dalam keadaan seperti itu saudara, Tuhan itu luar biasa. Begitu kami sampai di Hebron, Tuhan sudah bilang, hati-hati kaki. Kaki itu langkah. Kalau langkah kita menurut maunya sendiri, kita miss. Saudara, waktu kita doa, kita minta anugerah Tuhan supaya diberi kekuatan, supaya tiap hari itu menurut apa kata Tuhan. Terus kami ke Golden Gate. Saudara, saya melihat sebuah pengalaman yang ajaib. 11 kali saya ke Israel. Saya baru 11 kali. Kalau Pak Daniel 50 kan 60 kali. Saya 11 kali. Baru pertama kali saudara, saya melihat orang begitu mudahnya datang mendekat ke tembok Golden Gate. Karena itu sulit sekali. Bulan yang lalu Januari itu kita, waduh, nekat-nekatan saudara. Naik ke sana, polisinya pergi, kita keluar lagi. Yang di atas itu dia, orang kalau marah dari penjaga Al-Aqsa itu lempar batu. Kalau batunya kecil, makin meledak, benar-benar gede, lendung saudara, bisa berdarah. Itu bahaya banget. Tapi Tuhan beri tanda yang ajaib. Tolong ditampilkan gambarnya, supaya saudara tahu, saudara sudah pernah ke Israel. Ini tidak mudah, tapi kemarin sangat mudah. Dan mengapa kok di Golden Gate? Nah saudara, ini ajaib. Ada orang penjaga dari kubur, atau berdiri di depan kami. Kami itu lagi berdoa, Tuhan sudah bilang, jangan memaksakan diri. Nanti di sana bahasa roh dan bernubuat di depan pintu Golden Gate. Kita bernubuat itu teriak-teriak saudara. Tahu-tahu muncul orang ini, dia ngomong, ayo siapa yang maju? Siapa yang mau pegang Golden Gate? Saya sampai, itu Moshe sudah bunuh gelisah. Pak Moshe itu local gang-nya, karena bulan lalu sudah dimarah-marah sampai ribut. Saya bilang, kamu gak usah takut. Dia bilang, oh iya itu saya dengar kok, orangnya ngomong, saya ngerti kok bahasanya, bahasa Palestina. Dia bilang, ayo maju, aku tanggung jawab. Saya kaget saudara. Orang ini bilang, ayo cepat naik, aku yang bertanggung. Saudara pernah ke Israel? Ini adalah sesuatu yang sangat ajaib saudara. Karena begitu sulitnya orang mendekat ke Golden Gate. Ada foto lain yang mereka lagi kan ini. Nah, saudara lihat. Orang-orang kita dengan leluasa, saudara. Dari bangsa-bangsa loh. Kalau sampai ke Golden Gate, mereka pengen pegang. Kenapa? Doa Tuhan, kalau kau datang kedua kali, ingatlah. Bangsa-bangsa lain, saudara, rata-rata kalau dikasih tahu sama orang ke Gate, tidak boleh Golden Gate, mereka nurut. Yang nggak nurut cuma kita, Indonesia. Kenapa? Berjuang untuk mendekat. Saudara, tahun 2006 ya, kalau tidak salah pertama kali kami ke sana, itu masuk ke sini sulit saudara. Saya tuh dorong-dorongan lewat pintu yang bukan pintu. Itu pasir, dorong, aku gendut, saya masih belum gendut saudara. Saya dorong, lorot lagi. Waduh, itu sampai saya berdarah-darah karena kena dulu. Ini bisa begitu mudahnya. Di situ saya tahu mengapa tandanya di Golden Gate. Ini bicara masa ke masa sudah tiba.
Yang percaya katakan, Amin. masa kelimpahan yang tadi kita nyanyikan itu sudah datang. Amin. Silakan gambar-gambar lain dengan cepat. Nah, ini di mana ya Bu? Siklat, saudara. Ini menarik sekali. Oh, lihat gambar di hati dulu, gambar hati. Gambar hati di Serambi Salomo. Nah, saudara, ajaib. Pada waktu kami di Serambi Salomo, itu di bawahnya bisa persis bentuknya hati. Karena disinilah Daud punya hasrat, dia bilang, Tuhan, aku pengen membangun bait Allah. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak bisa karena tanganmu berdarah, tapi anakmu Salomo. Di bawahnya bisa bentuknya hati. Jadi seolah-olah Tuhan ngomong, kamu minta hati Daud. Nah, pada waktu ke Siklag kami baru sadar, anak Siklag. Ya, lain lagi Siklag. Ya, saudara, ini tempat di mana Daud dulu tinggal di Siklag. Ini dulu tanah Negev, tanah yang padang gurun, padang pasir, tapi sekarang berubah jadi padang tanaman apa itu? Gandum, saudara. Semuanya gandum luar biasa. Itu teknologi Israel. Bulan Januari kami jarak jauh, saudara. Ini kami bisa mencapai ke tempat ini. Tempat tinggal Daud. Dan di situ, saudara, Tuhan bicara, aku akan membuat engkau seperti Salomo. Tapi kamu minta supaya dimix. Kekayaanmu seperti Salomo, tapi hatimu seperti Daud. Tuhan berkata, aku takut kehilangan. Saya tersedih, saudara. Makanya saya bilang, ini soal Ishak ini harus dikawal. Ini beberapa orang sudah melihat tanda-tanda yang luar biasa. Harus dikawal. Supaya kita tidak terikat dengan uang, tapi memiliki hati Daud. Amin, saudara. Next. Ya, ini di upper room, di tempat pancuran Roh Kudus. Ya, lain-lainnya aja, satu-satu aja, jangan cepat. Ini di Hippos, kami belum pernah sudah sampai ke sini. Luar biasa, Tuhan bawa sampai sini. Ini tempat Lewiatan, kepalanya ada di situ. Dan kita betul-betul dikirim oleh bangsa-bangsa, ada dari Amerika dan ikut, dari Belgia ikut, dari Belanda ikut. Jadi benar-benar mewakili bangsa-bangsa. Tapi raja-raja dari timur, itulah pembisu kita, di Pak Singgi, Ibu Singgi, ikut juga. Next, terus. Ya, ini Ibu Lisa dan Bu Linda lagi di Gardentum. Ini dua-dua kenabiannya sangat melengkapi, jadi ajaib sekali. Bisa langsung aja tek gitu. Nah, ini sudah luar biasa. Ini adalah tel geser. Tel geser adalah tempat screening milik Salomo. Sebelum jadi Salomo, itu tempat ini diberikan Firaun. Firaun menang perang, dia berikan karena Salomo jadi menantunya Firaun. Nah, Salomo itu hebat. Tempat ini menjadi tempat screening, saudara. Semua barang-barang rempah-rempah dan emas sebelum sampai ke istana itu di screen. Jadi rempah-rempahnya ini racun atau tidak, emasnya emas palsu, emas putih, emas bejo, atau emas sebuah, itu di screen di situ, saudara. Ajaib, kemarin kami disuruh doa di situ. Ya, next. Ini tempat Daud ya, terus next. Ini dari Belanda. Next. Ini kami di Galilea. Next. Ini di Galilea. Nah, ini sudah di tempat Susita, bukan Susite ya. Susita, kami naik ke sana. Jadi kami ke tempat-tempat yang orang tidak pernah datang. Alkitab berkata burung buas tidak ke sana, singa pun tidak melangkah, tapi Tuhan bawa kami ke sana. Luar biasa. Nah, oke. Ya, terus. Ini sudah, ini dari Amerika, dari Belgia,
Yang lain, ini pokoknya mewakili pebisnis dari timur. Ini di Susita, ya di Susita. Hipos. Yunani. Ya, terus. Nah ini saudara, penjaganya tuh keluar setelah kita selesai semua. Penjaga keluar, dia lihat kita jauh. Coba kalau kita dekat, tung. Jadi Tuhan kita luar biasa. Setelah selesai orangnya baru nongol. Nah, saudara, saya mau ceritakan sebuah keajaiban yang saya alami. Jadi saya tuh waktu di Israel ketiga kali Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang, aku nanti kasih kamu tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah peternakan. Kamu akan beri makan orang miskin. Dan kamu tidak kebetulan, kenapa aku taruh kamu di Temanggung? Karena Temanggung itu tanah paling subur di seluruh Pulau Jawa. Maka dari itu tembakau yang dibutuhkan oleh gudang garam dan jarum itu selalu nomor satu dari Temanggung. Nah saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, kalau boleh aku kasih tanda, diberi tanda bahwa supaya semakin yakin lah. Bukan saya tidak percaya, tapi beri aku tanda. Hari itu ajaib saudara, Ibu Lisa izin usahanya di Israel keluar. Bukan izin usaha, bukan rumah makan, PT. Jadi mereka kan membeli tambang-tambang emas di seluruh dunia yang lagi kolaps, yang lagi apa saudara. Nah itu kalau PT-nya dari Indonesia, itu sulit dipercaya. Ini terakhir mereka mau beli tambang emas di mana, di Perancis, itu dikontrol, recheck saudara. Karena Indonesia banyak PT-PT fiktif. Bisa ngerti saudara ya. Jadi ini nggak gampang. Tanggal 12 kemarin keluar saudara. Jadi izin itu keluar, jadi dia bisa buat base 2 di Indonesia untuk negara-negara Muslim, dan di Israel ke negara-negara yang berhubungan baik dengan Israel. Wah, itu luar biasa. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau boleh kasih tanda. Saudara, saya pelayanan ke Belanda 13, saya ke Belanda 14, 15 pelayanan. 16 harusnya saya ke Belgia, sudah janjian mau lihat anjing. Tapi hari itu teman-teman yang dulu malam sejuta kasih KKR waktu Ibu In masih kuliah, pengen ketemu saya. Aduh, aku bingung nih, milih anjing atau milih reuni. Saudara, di situ selalu ada tantangan. Saya ngerti ini tantangan. Saya batalkan ke Belgia, dan itu tidak mudah. Orang bule itu kalau janji sudah berapa hari ini, besok mau berangkat, saya batalin. Ya sudah, saya harus takut akan Tuhan. Saya lebih pilih Tuhan. Saya batal saudara, saya hari itu. Jadi kita di Belanda cuma pelayanan, khotbah, doain orang, terus pulang. Nah, waktu pulang saudara, saya di pesawat, saya naik di business class, saya nomor 12, Ibu Linda 12, tapi ada gang. Karena penuh di tengah itu, suami itu penuh, jadi saya agak pisah. Saya duduk di situ, saya lihat TV, nonton segala macam, tidur kan, flat tidur. Sudah pada waktu tidur, saya dapat mimpi. Mimpi yang pertama, saya duduk di kursi itu. Aneh nggak? Saya mimpi duduk di tempat, ya saya tidur itu. Saya duduk di situ, tapi posisinya kan saya tidur, tapi saya mimpinya duduk. Ada tulisan di layar di bisnis kan gede. Tulisan begini, tanda-tanda akan menyertai orang percayanya gede saudara. Ada sinarnya gitu, percayanya gede. Kaget saya, kok di layar Garuda kok ada tanda-tanda menyertai orang percaya. Saya sampai kaget saudara. Sampai saya bangun, saya aminkan, saya buat Tuhan, aku percaya. Tapi kalau orang dalam mimpi bangun di tempat yang sama kan kayak mimpi gak mimpi, bisa ngerti gak saudara? Saya cek, saya nyawain, saya cari, barangkali ada program Alkitab. Cari orang ketemu saudara. Masih pikiran tuh nyawa belum kumpul, tak panggil saudara pramugari. Ini dong. Nah, ada program Alkitab enggak? Itu
itu wayai wong turu, saudara. Hanya orang tidur. Dia, oh maaf Pak Hadi, Pak Santoso bilang, tidak ada. Bapak pendeta ya? Kaget saya, saudara. Saya baru kaget tuh setelah diomongin, Bapak pendeta. Oh sampai golek program Alkitab nih pesawat Garuda, saudara. Jadi aku bilang, oh yo aneh-aneh yo. Nah kalau karena kayak bukan mimpi, bisa ngerti saudara ya? Karena mimpinya di tempat duduk yang sama, saya tahu loh, tempat 12, tempat duduknya posisinya persis gitu. Begitu saya tidur lagi, nah ini penting saudara. Kalau mimpi yang pertama respon saya tidak baik, mimpi kedua tidak muncul. Mimpi yang kedua, di layar tulisan, transaksi berhasil, Hadi Mulya Santoso, nominal sekian. Mulai keluarnya teman. Kaget saya saudara. Transaksi kok di layar Garuda. Aku saudara. Saya bilang, amin Tuhan. Amin. Tapi pikiranku jalan. Bangun saudara, jadi flat, bangun lagi, duduk lagi. Tak golek meneng. Rono toh saudara. Gak ada tuh tulisan transaksi berhasil, digoleki sampai pirang tahun ya udah ketemu. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Saudara apa yang terjadi? Dia bilang, Tuhan, engkau kok ya senang guyon ya, saya bilang gitu. Oh menarik sekali, mimpi-mimpi yang unik buat saya saudara. Belum pernah saya seperti itu. Saya aminkan, saya tidur, saya malah. Saya minggu kemarin khotbah saya keceplosan saudara. Mimpi kedua, aku keliru. Itu udah orang kedaten dan lucu saudara. Mau mimpi kok transaksi berhasil kan ngomong juntrungane gitu. Saudara, saya Sabtu malam sampai Temanggung, minggu khotbah 2 kali. Senin pagi ke Tegal, kemudian Batu-Batuk, siang tidur. Saya juga tidur, saudara. Biasanya, saudara, kalau saya tidur, saya silent. Saking capeknya, saya lupa nggak silent, kalau di pinggir. Di waktu tidur, kaget saya, saudara. Saya buka, kaget. Transaksi berhasil. Hadi Mulya Santoso noleh kaget. Di kemudian buat Tuhan dan saudara. Saudara, saya tuh sampai bangun. Lihat. Hah? Baru pertama kali saudara. Sesuatu yang sangat spektakuler terjadi. Tuhan bilang bukan cuma yang pergi, yang tidak pergi kalau mereka dapat impartasi, mereka punya kesempatan yang sama. Tanda-tanda akan menyertai, tapi percayanya gede. Makanya saya sebulan sekali saya mau ke Jakarta supaya membangun percaya itu. Hanya dengan percaya mencapai iman. Ini tadi di Surabaya juga lagi mikir di mana, saya belum tahu apakah iya atau tidak. Nah kalau saudara mau, harus dengerin dulu, kalau enggak nanti bingung, ngapot banyak spondi bingung. Ya, tapi ini saya mau beritahu saudara, ini sangat ajaib. Saya belum pernah saudara. Saya bilang, Tuhan, engkau benar nih, maksud saya mau kasih tanah itu gede semua. Makanya Jumat ini saudara, Tuhan tiap awal bulan kelilingi kota. Kita sudah berbulan-bulan juga, saya baru tahu. Tahu-tahu kemarin, Pak, ada tanah 50 hektar. Oh ya? Murah sekali Pak. Mintanya cuma 35.000 per meter. Saya bilang, nanti Tuhan berberkah. Makanya tadi kemarin saya datang dulu ke Jatim Pak. Karena kan tanah peternakan. Aku pengen punya mini zoo. Aku ketemu ownernya kasih saya hotel yang kamarnya bagus, yang sebenarnya persis singa. Kalau orang lain nggak bisa tidur, aku malah buka. Saudara, wah, punya seneng banget. Nanti ya Pak, kalau saya sudah tanah jadi kejadian, kami buat mini zoo. Nanti kita buat hotel di situ. Swiss Bell Hotel ini boleh. Ini ada punya Swiss Bell Hotel ini. Jadi saudara, Tuhan kita luar biasa. Saya mau berdoa
supaya saudara punya kesempatan yang sama. Tapi minta sama Tuhan, seperti ayat tadi, ayat terakhir Lukas 19 tadi, ayat 45. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yesus menyucikan bait Allah. Lukas 19 ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyakit. Saudara, jangan buat pikiran dan hatimu penuh dengan perkara-perkara dunia, tapi jadikan rumah doa yang di hati, yang di pikiran selalu mencari perkenanan Tuhan. Kalau saya memilih ke Belgia, saya tidak memilih 23 orang yang kangen ketemu saya. Dia pengen cerita, Pak, ingat Pak, terima kasih. Tahun 85, kadang-kadang Bapak masuk ke kamar saya, Bapak main gitar, saya nangis. Sudah lihat? Orang bertobat hanya karena saya main gitar loh. As we gather, may your spirit works within us. Saya nyanyi lagi tuh, nangis. Terus ke sebelah lagi, nyanyi lagi. As we gather, nangis. Ke sebelah lagi, aneh gak saudara? Besok kumpul yuk, besok kumpul. Saya mau pergi ke Toronto. Saya bilang, gimana? Kita buat KKM, malam sejuta kasih. Dan itu buat malam sejuta kasih. 1 tahun pulang, saya dapat surat dari Billy Graham. Beliau sekarang umur 92 tahun, tapi suratnya dia bilang, terima kasih Anda penginjil muda, berani membuat KKR besar-besaran untuk Belanda. Saudara, sesuatu ajaib terjadi. Hari-hari ini orang Indonesia dipakai Tuhan. Mereka bilang, kamu orang Indonesia, penginjil masih muda, kata Billy Graham. Saya appreciate, saya menghargai Anda, berani membuat KKR untuk Belanda. Banyak penginjil-penginjil gede tidak berani mereka bilang. Tapi Anda penginjil muda berani. Saya dapat surat pribadi dari Billy Graham. Jadi saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang perhatikan Indonesia. Siapapun bisa dipakai untuk keledai. Sorry, ayat terakhir tenang. Kejadian. Supaya nanti kalau kumpul lagi enggak terlalu sulit. Ini saya belum ngumumin di grup saudara, karena baru beberapa orang yang minta, ayo Pak, di Jakarta Pak, ayo Pak, gara-gara dengar mimpi saya. Udah saya cerita mimpi cuma sebentar lagi minggu sore. Ayo, kamu pengen mimpinya atau pengen apanya? Kejadian 49:14. Isakar adalah seperti yang kuat tulangnya. Kalau yang kuat berarti ada yang tidak kuat. Yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, lihat ya, dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul. Itu suku Isakar. Lalu menjadi budak rodi. Dalam bahasa Ibrani-nya menjadi budak cinta. Itu yang disebut Hineni. Aku adalah hamba, abdi dari Tuhan. Apapun aku lakukan karena cinta kepada Tuhan. Yang nangkap katakan, yuk kita berdoa. Semua bangkit berdiri, semua berdoa. Kiara kata kasyata kata karalana masyikiata kata. Kiara kata kasyata kata karalana masyikiata kata kata. Nyanyikan hatiku percaya, hatiku percaya. Nah, kalau bisa dari depannya, katakan di depan kalimatnya pas saya lupa. Semua saudara berdoa, semua berdoa supaya roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Lihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Katakan lagi.
Teraikan firman-Mu di batin dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiara katakas. Bu Linda berdoa. Saudara, saya mau beritahu, orang yang kasih uang saya begitu besar, itu orang yang baru pertama kali ketemu saya. Tidak pergi ke Israel bareng saya. Baru pertama kali. Semua yang tidak diduga.
itu akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Silakan Bu Linda berdoa buat saudara semua berdoa. Kiara kata dasyata sakara. Kiara kata hanya satu yang Tuhan mau, hanya satu yang Tuhan kita mau. Hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita dijaga tetap murni di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara akan diberkati. Saya lihat ada begitu orang akan banyak diberkati. Tapi Tuhan katakan hatinya benar-benar harus dijaga. Karena sangat tidak mudah. Hati itu sangat mudah bergeser. Tuhan katakan jaga hatimu, jaga hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu mulai bergeser, hatimu mulai benar tidak murni, mulai memikirkan sesuatu yang terus berpikirnya hanya tentang bagaimana berkat itu datang. Hatimu bukan berpikir kepada Tuhannya, tapi kepada fokus pada pekerjaannya, pada masalahnya, pada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan ampuni kami, Tuhan jagai hati kami, jagai hati kami Tuhan. Gak ada yang satu yang bisa paksakan Tuhan untuk kami tetap diramu, tetap hati kami Tuhan dijagai Tuhan, hati kami tetap melekat padamu. Sebagaimana Tuhan Engkau mengangkat kami setinggi itu dan setinggi itu, hatimu terus jagai kami Tuhan. Terus Tuhan hatimu terus melekat pada, terus hati kami melekat pada hatimu. Hati kami dan hatimu menyatu Tuhan. Buat kami terus sepakat dengan Engkau Tuhan. Hati kami dijagai, karena apa yang keluar dari hati itulah yang keluar dari hidupmu. Kalau hatimu gak beres, hatimu banyak penuh racun, dan hatimu hanya soal hal-hal yang ingin membuat dirimu senang, terus Tuhan katakan hatimu harus dijaga, hatimu harus dijaga, hatimu harus dijaga. Tuhan bilang itu terus saudara, hati kita harus dijaga. Kiaralah pasti, karena dunia dan segala isinya akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tetapi yang tinggal tetap adalah apa yang ada dalam hatimu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana cintamu kepada Tuhan. Bukan membutuhkan Tuhan, tapi mencintai Tuhan. Orang yang mencintai, kalau sampai Tuhan bilang apapun, orang itu akan nurut. Orang itu akan nurut. Tapi kalau engkau cuma butuh Tuhan, engkau cuma butuh begitu engkau kaya, Tuhan suruh apa, hatimu tidak akan bisa lakukan apapun. Tuhan katakan, hati ini Tuhan tolong dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kau berikan kemampuan, supaya dari orang-orang yang dengar muncul suku-suku sakar akhir zaman, suku sakar rohani yang diberi karunia untuk melihat apa yang orang lain tidak lihat, dan mereka diberi karunia untuk menyedot kekayaan bangsa-bangsa, dan diberi karunia untuk memberi seberapapun apa kata Tuhan, persembahan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat Ibu Santi, kita akan lihat sebelum hari